Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raw, senang sekali rasanya di pagi menjelang siang ini Eno kembali menyapa ruang dengar rekan Raw, tepatnya di formasi pukul 11 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 ya. Dan seperti biasa rekan Raw, di hari Jumat kita akan ada obsesi obrolan seputar Sakofah Islam, dan kali ini sudah bersama Eno ada narasumber kita, ada Ukti Nida. Kita sapa dulu ya rekan Raw. Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ukti di pagi menjelang siang ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, dan juga semoga rekan Raw juga dalam keadaan yang sehat dan siap ya untuk mendengarkan apa tema kita di hari ini. Baik, kalau begitu rekan Raw, tema kita di edisi 17 Mei 2024 adalah mengulang Nakba di tengah ketakberdayaan dunia ya. Ini mungkin Uti bahasanya Nakba ini mungkin terdengar asing di telinga rekan Raw semua, atau mungkin sudah ada beberapa yang tahu ya. Dan kalau begitu boleh kita persilahkan kepada Ukti untuk menjelaskan apa materi di hari ini. Kepada Ukti dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada UTN untuk kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berada di jalan taat kepada Allah, dan semoga hari-hari yang kita lalui di saat ini hingga wafat yang kita nanti adalah hari-hari yang penuh dengan permohonan ampun kepada Allah, dan berada di dalam koridor yang telah Allah tetapkan, yakni dengan syariat Islam, lalu kemudian tiada kebahagiaan yang ingin kita raih kecuali hanyalah meraih ridho Allah semata. Serta salawat dan salam yang berapaskan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana Rasulullah SAW adalah teladan terbaik, qudwah yang tiada bisa diganti, dan kemudian keinginan kita untuk senantiasa berada dalam barisan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian kita pun berharap umatnya Rasulullah tidak hanya sekedar mengimani beliau dalam lisan, namun juga dalam amal perbuatan. Kita berharap apa yang dijanjikan oleh Rasulullah tentang kebangkitan Islam, tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwwah tsumma sakata, dari potongan dari salah satu hadis yang menunjukkan bahwa akan ada peradaban yang kemudian Islam memimpin kembali setelah runtuhnya 1300 tahun lebih. Mudah-mudahan kita bisa merasakan kembalinya peradaban agung Islam itu, dan kita juga berada dalam barisan yang ikut memperjuangkannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bahas lagi tentang Al-Aqsa, kita bahas lagi tentang Gaza. Nah, sehingga topiknya adalah mengulang Nakba di tengah ketidakberdayaan dunia. Nakba ini adalah sebuah kejadian genosida yang dilakukan oleh Israel pada tahun 1947, yang itu kejadian dilakukan setelah adanya perjanjian Balfour. Nah, perjanjian itu disepakati oleh Inggris dan Amerika, dengan hasil keputusannya adalah Israel menduduki Palestina. Nah, setelah kemudian Israel menduduki Palestina, maka apa yang dilakukan oleh Israel adalah dengan melakukan pembersihan etnis masyarakat Palestina dari tanahnya sendiri. Jadi mereka diusir dari negerinya sendiri, atau yang sering kita sebut dengan genosida gitu. Sehingga kenapa dikatakan dengan mengulang Nakba? Nakba itu bertepatan pada tanggal 14 Mei 1947. Nah, kalau sekarang 17 Mei gitu ya, makanya di tanggal 15 kemarin itu banyak sekali pembahasan tentang Nakba, karena ini adalah sebuah kegiatan genosida yang dibenarkan dan direstui oleh Inggris dan Amerika untuk dilakukan oleh Israel sebagai negara penjajah yang menduduki Palestina, padahal mereka pada waktu itu sebenarnya di masa kekhilafahan Islam hanya diberikan secuil tanah agar mereka bisa hidup di tengah kondisi Israel ini, Yahudi ini tidak diterima bangsanya oleh bangsa-bangsa manapun kecuali hanya Islam gitu ya. Jadi oleh teman-temannya sendiri di Eropa itu dia diusir, lalu kemudian meminta suaka kepada daulah Islam, lalu kemudian diberilah oleh daulah Islam
Suaka itu gitu ya, mereka dipersilahkan untuk tinggal di wilayah daulah yang itu ditempatkan di wilayah Palestina gitu. Maka kalau kita lihat inilah yang terjadi ya, sehingga peristiwa Nakbah saat ini sangat kita lihat terulang gitu ya, hingga memang mulai dari tanggal 7 Oktober 2023 hingga hari ini 17 Mei 2024 begitu ya. Ini kondisinya tidak dengan semakin rendahnya Nakbahnya gitu, bukan, justru malah genosida dengan mungkin 2-3 kali lipat yang lebih parah untuk kondisi sekarang. Makanya kita mengangkat judul ini. Kemudian kenapa kita sebut di tengah ketidakberdayaan dunia? Faktanya Israel itu secuil dan sekelompok manusia, lalu kemudian dunia internasional berkoar untuk mengecam, lalu kemudian mengutuk, tapi hingga hari ini tidak bisa dihentikan. Maka kan seolah ada sebuah raksasa besar yang raksasa itu tidak mampu menghentikan benalu yang ada gitu ya. Harusnya kan gampang gitu. Maka ada apa dengan dunia? Kenapa tidak berdaya gitu? Sehingga inilah yang mau kita bahas lagi, meskipun di minggu kemarin sudah kita bahas terkait Gaza dan perisai umat. Nah, maka kalau kita lihat kezaliman dari Zionis ini semakin menggila, dan protes keras yang masif di berbagai negara termasuk di kampus-kampus Eropa dan juga di Amerika itu juga tidak menyurutkan nyali mereka untuk terus membantai warga Palestina gitu ya. Dan kemudian pemburuan nyawa yang terus dilakukan hingga ke tenda-tenda pengungsian dan rumah-rumah sakit dan darurat ini juga dilakukan oleh pasukan Zionis laknatullah begitu. Dan target terakhirnya adalah tidak ada satupun darah pejuang yang tersisa. Ini yang mereka harapkan. Bahkan sekiranya bisa mayat-mayat dari syuhada itu pun mereka harapkan bisa hancur sehancur-hancurnya gitu loh, saking biadabnya cara mereka memperlakukan manusia. Dan pada 6 Mei 2024 lalu, giliran Rafah ini adalah wilayah paling pojok begitu yang berbatasan langsung dengan Mesir, yang menjadi target serangan terencana dari Zionis. Dan apa yang dikatakan oleh Zionis, mereka menuding bahwa Rafah sudah menjadi benteng terakhir dari perlawanan Hamas kan. Ujung-ujungnya mereka bilangnya gitu, ini mau nyerangnya Hamas bukan warga kok gitu. Tapi nanti kalau yang kita lihat yang mereka bantai itu masyarakat biasa gitu. Itulah bukti bahwa sesungguhnya kaum muslimin itu harusnya menggerakkan tentara yang lain gitu ya, yang untuk menghantam Israelnya. Kenapa? Karena yang namanya tentara itu idealnya dilawan oleh tentara, bukan dilawan oleh individu begitu, bukan dilawan oleh masyarakat sipil. Nah, alhasil dengan alasan mereka karena Rafah sudah menjadi benteng terakhir dari perlawanan Hamas, tenda-tenda pengungsian masyarakat di perbatasan pun dibombardir dari udara, dan sedangkan tank dan bulldozer mereka terus merangsek membunuh dan menangkap warga yang ada di sana. Dan dalam serangan sekejap saja 35 warga syahid dan 129 orang lainnya luka-luka. Nah, ini yang terjadi sejak tanggal 6 Mei 2024 kemarin. Dan kita bicara tentang Nakbah yang kedua. Peristiwa ini dilakukan oleh Zionis justru saat Hamas itu mengumumkan persetujuan atas perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir. Jadi bukan karena Hamas sedang menyerang gitu ya, tapi karena Hamasnya sudah mengatakan menyepakati adanya gencatan senjata. Dan rupa-rupanya Zionisnya itu sengaja membatalkan perjanjian, bahkan memperburuk situasi kemanusiaan dengan menutup akses bantuan dan penyerangan ke Rafah dan Karim Shalom setelah keberhasilan mereka menghanguskan Gaza di bagian utara. Dan bisa kita bayangkan beratnya situasi yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Rafah yang itu dihuni oleh 1,5 juta pengungsi dari Gaza, dan mereka benar-benar tidak punya tempat lagi untuk berlari, bahkan sekedar untuk mengistirahatkan diri. Dan ini yang sebenarnya sangat menyayat hati gitu ya. Kalau andai mereka mengadu di hadapan Allah, ketika mereka berteriak, di mana para pemimpin Arab, di mana para Muslim, di mana yang mengaku sebagai umatnya Muhammad, kenapa kami dibiarkan sendiri? Lantas dengan hujah apa kita kelak berhadapan dengan Allah gitu ya? Kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, kita mengaku sebagai hambanya Allah, yang kita bilang apa? Kalau kita itu mencintai umat Islam yang lain,
Tapi nyatanya apa yang terjadi pada Palestina, bahkan untuk mengistirahatkan diri pun mereka tidak bisa gitu ya. Jadi apa hujah kita kelak di hadapan Allah? Maka mudah-mudahan apa yang kita bahas di obsesi pada hari ini dan obsesi sebelum-sebelumnya, bahkan beberapa kali saya coba cek lagi ya di obsesi, ternyata memang hampir di setiap bulan kayaknya kita ada bahas tentang Palestina atau mungkin kondisi muslim yang lain gitu. Ada di India, ada kemudian di Rohingya dan yang lainnya. Kita berharap ini akan menjadi saksi di hadapan Allah kalau kita tidak diam dengan kondisi yang menimpa sesama muslim yang ada di dunia. Nah, maka kalau kita bicara tentang kondisi Palestina, mereka kaum Zionis itu dengan mudah menjadikan warga Palestina itu sebagai target pembunuhan, hingga kalau kita lihat di sosial media banyak sekali mayat-mayat yang bergelimpangan dan tidak terbayangkan gitu ya kondisinya. Dan itulah yang saat ini terjadi. Maka apa yang terjadi pada kondisi tersebut terhitung ya sejak rentang tahun 1947 sampai 1949 itu sudah ada lebih dari 750.000 warga Arab Palestina yang terpaksa eksodus dari tanah airnya, dan sebagian lainnya menjadi pengungsi permanen di wilayah yang 78% diganti namanya sebagai wilayah Israel Raya. Gitu loh. Ini sampai sekarang ada fakta-fakta ini gitu ya. Dan wajar saja jika penduduk Palestina menyebutnya sebagai peristiwa Nakba atau malapetaka gitu. Kenapa? Karena sejak saat itu tanah air dari warga Palestina hancur karena konspirasi Zionis dan negara-negara adidaya, yakni pemain utamanya adalah Amerika dan Inggris. Dan mereka kehilangan identitas dan kewarganegaraannya sekaligus terfragmentasi menjadi warga tepi barat dan jalur Gaza. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa posisi Palestina itu warganya hanya ada di jalur Gaza dan tepi barat gitu, maka kalau kita lihat karena memang tereksodus tadi sengaja diusir sejak tahun 1947 gitu ya, dengan ada peristiwa Nakba atau peristiwa yang disebut dengan malapetaka gitu ya. Nah, maka sejak saat itu bukan hanya warga Palestina yang menderita, wilayah Timur Tengah dan dunia Islam pun terus bergolak dan terpecah belah sebab isu Palestina. Dan alhasil negara-negara adidaya sudah mencapai tujuannya, yakni menciptakan duri di jantung negeri Islam demi melanggengkan hegemoni ideologi destruktifnya, yakni sekaligus menutup pintu bagi munculnya kekuasaan Islam di pentas dunia yang berasal dari wilayah Timur Tengah. Ini kalau kita lihat kondisi yang ada. Nah, maka ketika kita bicara tentang Nakba ini, sepertinya kita tidak belajar gitu ya, tidak belajar dengan apa yang seharusnya diharapkan oleh kaum muslimin dan apa yang diperjuangkan oleh kaum muslimin. Dan hasil sampai saat ini yang terjadi adalah sebagian umat memandang bahwa solusinya adalah mengambil jalan perdamaian sebagaimana yang disodorkan oleh negara-negara adidaya gitu. Ini juga minggu lalu ini sudah kita bahas. Dan mereka pun turut beramai-ramai menyerukan solusi dua negara dan terfokus pada upaya untuk solusi yang sejatinya hanya jebakan Batman belaka gitu ya. Jadi kalau solusinya dengan membagi dua negara yang itu notabene adalah miliknya kaum muslimin, tanahnya kaum muslimin, justru tidak akan menjadi solutif gitu. Justru ini adalah jebakan yang semakin membuat kaum muslimin rancu untuk bisa bersatu. Dan mereka pun kerap meminta negara-negara besar dan lembaga-lembaga internasional berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Palestina. Ini yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin juga lupa bahwa justru negara-negara yang adidaya dalam notabene penjajah tadi sebenarnya lah yang bertanggung jawab atas munculnya masalah Palestina, sedangkan lembaga-lembaga internasional itu hanyalah sebagai alat legitimasi. Jadi kalau kita mau belajar dengan kondisi apa yang terjadi di Rafah saat ini, genosida yang saat ini sudah mencapai lebih dari 200 hari, sejatinya kaum muslimin tidak bisa berharap kepada dunia internasional yang itu digenggam oleh para penjajah gitu. Meskipun mungkin kalau kita lihat sebenarnya kondisi Palestina saat ini sudah semakin menunjukkan betapa lemahnya betapa lemahnya Zionis gitu ya. Kita coba lihat apa yang dilakukan oleh Barat dengan agresi yang sangat agresi militer yang semakin mereka lancarkan untuk memperlihatkan sebenarnya semakin memperlihatkan kerapuhan dari entitas Yahudi, dan sesungguhnya Allah menunjukkan makarnya. Jadi ketika orang barat penjajah itu membuat makar kepada kaum muslimin untuk membuat kita takut kepada mereka atau kemudian semakin memecah belah kaum muslimin gitu ya, justru kalau kita baca di Quran Surah Al-Imran ayat 54, apa yang Allah katakan, wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka kaum kafir membuat tipu daya, Allah pun membalas tipu daya mereka, dan Allah lah sebaik-baik membalas tipu daya. Dan apa yang terjadi dengan Zionis saat ini gitu ya, ketika kita nanti bicara tentang kondisi dunia internasional terhadap Islam, kondisi Zionis sekarang yang pertama, militer Yahudi itu sebenarnya sudah mengalami kekalahan fisik
maupun mental sejak tanggal 7 Oktober tahun lalu. Dan pihak militer Zionis itu sudah melaporkan ada 1.122 tank lapis baja milik mereka itu rusak berat. Tapi yakinlah ini tidak akan dikuak dalam media internasional. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh dunia internasional menunjukkan bahwa Palestina itu tidak punya solusi lain kecuali dengan two-state solution, two-state nation solution gitu ya. Harus membagi dua negaranya. Jadi yang ditunjukkan itu hanyalah kelemahan-kelemahan dari Palestina. Memang akan lemah gitu ya. Yang namanya negara, yang namanya masyarakat melawan tentara itu nggak akan pernah seimbang. Satu punya alat, satunya lagi tidak, gitu ya, nggak akan pernah seimbang gitu. Hanya saja Allah menunjukkan betapa luar biasanya makhluk yang Allah buat gitu. Semakin Zionis menunjukkan kebiadabannya, ternyata sesungguhnya Allah semakin menunjukkan betapa rapuhnya mereka. Yang pertama ini militer Yahudi tadi sampai mereka sudah kehilangan 1.122 tank lapis baja, lalu kemudian termasuk 980 unit tank Merkava yang harganya mencapai 54 miliar per satu unit. Jadi itu rusak berat ketika di peperangan ini. Dan apa yang kita lihat lagi, ada 134 bulldozer mereka juga hancur dan total kerugiannya itu mencapai 1.833 unit. Dan di sektor udara berjumlah 83 unit dan terdiri dari 4 helikopter, 45 drone dan drone pengintai atau serang dan drone lainnya gitu. Maka kalau kita lihat ternyata kerugiannya banyak. Tapi pernah terkuak dalam media internasional tidak. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari jumlah prajurit dari Yahudi ini yang tewas dan terluka gitu ya, hingga tahun ini ada 3.600 personil. Memang tidak akan seimbang. Tadi jumlah masyarakat Palestina yang terkena sampai 200-an ribu gitu ya, memang tidak seimbang. Tapi ini kan yang kena langsung militernya gitu ya. Kemudian ditambah lagi apa? 2.000 anggota pasukan militer Yahudi itu sudah mengalami stres berat dan depresi gitu ya. Jadi kalau kita lihat mereka mengalami guncangan hingga angka bunuh diri tentara mereka itu tinggi sekali gitu. Nah ini yang pertama. Terus yang kedua, ekonomi negara Zionis juga terancam resesi akibat perang. Dan ini disampaikan oleh Bank Sentral Israel yang mengungkapkan kerugian akibat serangan tersebut diperkirakan mencapai 1.061 triliun gitu. Maka kalau kita lihat ini angka yang tidak sedikit dan banyak sekali sektor usaha yang tutup seperti pariwisata atau juga akibat dari kekurangan tenaga kerja akibat peperangan yang ada di Gaza, sehingga di kehidupan mereka yang sebenarnya di Israel itu sendiri pun tidak ideal saat ini. Nah kemudian yang ketiga, kondisi pemerintahan Zionis yang di bawah pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu juga mengalami krisis akibat perang, dan ribuan warga mereka sendiri itu mendemo agar Netanyahu itu turun dari posisinya sebagai Perdana Menteri gitu akibat krisis ekonomi yang parah di Israel. Nah lalu yang kemudian yang keempat apa? Serangan ke Rafah itu membuat entitas Yahudi semakin terancam kehilangan dukungan dari Amerika, dan bahkan terancam kehilangan dukungan dari dunia internasional, bahkan partnernya sendiri oleh Amerika. Kenapa? Karena di Amerika sendiri pun sekarang sampai 2.000 masyarakat, 2.000 mahasiswa itu melakukan demo besar-besaran menuntut agar Joe Biden segera mengambil tindakan bagaimana menekan Perdana Menteri Israel itu untuk menghentikan serangannya kepada Palestina. Jadi hasil apa yang dilakukan oleh Joe Biden sekarang? Terakhir yang disampaikan oleh Joe Biden adalah sebuah kesalahan besar gitu ya. Kalau misalnya Israel itu masih melakukan serangan ke Rafah. Jadi kata Joe Biden gini, saya tidak akan bertanggung jawab. Jadi alhasil kan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh mahasiswa, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa menyampaikan dan menyuarakan tentang Palestina, ya mau tidak mau temannya sendiri akan meninggalkan dia gitu ya. Itu yang terjadi di Israel. Meskipun kita lihat memang dalam dunia kapitalis tidak ada yang namanya sahabat sejati, yang ada adalah kepentingan sejati gitu. Mungkin saat ini mereka kelihatan tidak berkawan, tapi bisa jadi itu adalah sebuah trik gitu. Tapi yang kalau kita lihat adalah tekanannya memang sudah sangat luar biasa. Lalu kemudian yang kelima adalah entitas Yahudi semakin terkucilkan di dunia, bahkan oleh Mahkamah Pidana Internasional ICC memutuskan bahwa mereka memiliki yuridiksi atas dugaan kejahatan perang dan kekejaman yang dilakukan di wilayah Palestina. Dan putusan yang diumumkan pada hari Jumat waktu setempat ini membuka jalan bagi Mahkamah Internasional untuk membuka penyelidikan, menyelidiki tindak pidana yang mereka lakukan. Meskipun mungkin gini, sekalipun ini yang terlihat gitu ya, tapi pada persoalannya ini tidak akan bisa menjadi solusi tuntas bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena kembali lagi, solusi tuntas atas Palestina bukan meminta manis muka dari PBB, bukan juga meminta restu dari negara-negara adidaya kafir barat gitu. Tapi yang harus kita lakukan apa? Ketika kita bicara tentang sejarah, maka solusi yang bisa menyelesaikan Palestina itu hanyalah dengan khilafah Islam. Nah, apa tuh khilafah itu? Mungkin nanti akan kita bahas di sesi berikutnya ya. Pertama,
Palestina ketika dia dihantam oleh orang-orang di luar Islam di masa lalu, dia senantiasa dibebaskan oleh pasukan yang sengaja dikirim oleh khalifah di luar Palestina. Sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, Umar menyiapkan pasukan sehingga membebaskan Baitul Maqdis. Lalu kemudian Baitul Maqdis dan Palestina itu menjadi wilayahnya kaum muslimin, lalu kemudian dihukumi menjadi tanah Kharijiyah. Nah, tanah Kharijiyah sampai kapanpun akan tetap menjadi milik kaum muslimin, tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa diserahkan kepada orang-orang di luar Islam. Nah, lalu kemudian pernah lagi jatuh di tangan penjajah pada waktu perang salib. Maka siapa yang membebaskannya? Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ini mengirimkan tentara bukan dari dalam Palestina, tapi dari luar Palestina. Karena pada waktu itu memang kondisi daulah Islam atau negeri Islam itu terbentang dari Maroko hingga Merauke, satu negara. Sehingga tentara yang dimiliki oleh kaum muslimin dikirimkan ke sana untuk membebaskan Palestina. Nah, kemudian yang terakhir di masa pemerintahan Khalifah Abdul Hamid II, yang itu pusat ibu kotanya ada di Turki Utsmani. Tapi kondisinya kan yang diselamatkan yang mana? Palestina. Turki Utsmani itu kan di wilayah Eropa. Palestina itu di wilayah Asia. Bukti bahwa ada peradaban Islam di masa lalu yang ada negeri Islamnya. Pada waktu itu Theodor Herzl, seorang pendiri yang memprakarsai ingin berdirinya negara Israel gitu ya. Maka dia meminta kepada khalifah pada waktu itu, apa yang dikatakan oleh Khalifah Abdul Hamid II, justru yang dikatakan oleh Abdul Hamid II begini, bagi mereka silahkan biarkan orang Israel itu dengan kekayaan yang dia punya, karena kan pada waktu itu Theodor Herzl menawarkan, nanti kami akan berikan harta, kami akan berikan bayaran, kami minta tanahnya Palestina gitu loh, sedikit aja. Lantas sampai dikatakan oleh Khalifah pada waktu itu, kami tidak butuh, untuk kalian saja uang kalian itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Khalifah, andai Palestina itu miliknya kaum muslimin dan sampai kapanpun akan menjadi miliknya kaum muslimin. Kalaupun tubuhku terpotong-potong untuk menjaga itu, maka itu akan lebih baik daripada menyerahkan tanahnya kaum muslimin yakni Palestina kepada kaum Zionis Israel gitu loh. Jadi itu yang dikatakan oleh Khalifah. Sehingga kalau kita bicara tentang keberadaan Israel itu muncul setelah keruntuhan Khilafah Islamiyah, tepatnya pada tanggal 3 Maret 1924. Jadi sebelum runtuhnya peradaban Islam ini, Israel itu nggak ada gitu. Sehingga kalau kita bisa bicara tentang kondisi Palestina, berarti mensolusikannya, menyelesaikannya, menuntaskannya itu mengembalikan adanya perlindungan, adanya perisai tadi, yakni apa? Khilafah Islam. Nah itu mungkin yang bisa kita bahas dulu di awal, nanti insya Allah kita tuntaskan di sesi kedua meskipun waktunya sangat terbatas ya untuk bicara tentang peradaban Islam yang menjadi solusi. Baik, dan rekan-rekan kita rehat sejenak, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raw yang balik lagi dan juga bersama dengan Ukti Nida dalam obsesi di hari ini. Dan rekan Raw langsung saja kepada Ukti Nida dipersilakan untuk melanjutkan pembahasan yang pertama. Ini kita masuk topik yang kedua ya, tentang khilafah Islam. Jadi walaupun dirasa mungkin sangat asing, tapi ini adalah istilah yang memang melekat kuat dalam ajaran Islam. Kenapa bisa kita katakan demikian? Setiap muslim, apalagi ini ya, yang kita sekolah di Indonesia pasti pernah mendengar istilah Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah para khalifah yang mereka itu diberikan Allah kecerdasan gitu ya. Yang kalau kita dengar kata-kata khalifah, ada nanti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian ada Khalifah Utsman bin Affan, lalu kemudian diikuti oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian khalifah-khalifah sesudahnya. Sampai kalau kita baca di tarikh Khulafa itu, khalifah yang terakhir namanya Khalifah Abdul Hamid II begitu. Dan itu posisi ibu kota negaranya berada di Turki Utsmani gitu ya, di Istanbul kalau yang sekarang ini kita kenal. Nah, maka sejarah itu ada. Tapi mungkin sejarahnya sengaja ditutupi dan dikubur. Kenapa? Karena ketika sejarah itu tidak dipahami, maka seseorang tidak mungkin ingin melanjutkan peradaban yang agung. Kenapa kita mau mengikuti jejak langkah Rasulullah? Karena kita tahu apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah adalah kebenaran. Ketika benaknya kaum muslimin tidak diisi dengan informasi yang benar terkait apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka pemuda muslim pun tidak akan mau untuk mengkaji apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Misal, kalau yang senantiasa diberikan kepada pemuda muslim lewat konten-konten yang ada di sosial media, bahwa ajaran Islam itu sangat mengerikan, ajaran Islam itu tidak relevan, ajaran Islam itu tidak menjadikan manusia itu menjadi modern, misal seperti itu, maka yang terjadi bagi generasi kita adalah ilfil dengan ajaran Islam.
Nah, inilah yang sebenarnya terjadi dengan dunia saat ini, di mana dunia barat gitu ya menginginkan agar kaum muslimin khususnya pemuda itu betul-betul jauh dari Islam. Jadi sejarahnya dijauhkan, bahkan perasaannya juga dijauhkan. Perasaan dijauhkan dari Islam itu gimana? Kalau pemikiran dijauhkan dari Islam, kita dijauhkan dari sejarah Islam. Itu langkah konkretnya. Makanya kalaupun kita belajar pendidikan agama Islam mulai dari SD, SMP, SMA hingga kuliah, ada nggak kita belajar bagaimana Islam menata dunia? Kayaknya nggak ada. Meskipun kalau kita baca tentang ensiklopedi para penemu di dalam Islam, misalnya penemu pesawat terbang itu bukan barat tapi ada dari kaum muslimin namanya Ibnu Firnas, kemudian juga yang menemukan kerangka tubuh pertama kali, lalu kemudian menjadi bapak kedokteran pertama di dunia itu bukan barat tapi muslim namanya Ibnu Sina, lalu diganti namanya oleh barat jadi Avicenna. Yang menemukan globe pertama kali itu muslim bukan barat gitu ya, dan banyak lagi para penemu-penemu yang lain. Tapi seolah ini menjadi bahasan yang terpisah dari pembahasan apakah Islam pernah memimpin dunia, apakah Islam pernah menata dunia dengan syariatnya gitu loh. Nah sehingga ketika pembahasan ini dijauhkan dari kaum muslimin, mereka betul-betul tidak punya gambaran. Dan yang didekatkan ke kita tuh apa? Islam itu hanya sebatas sholat, puasa, zakat, haji, nutup aurat kalau mau gitu ya. Dan selebihnya tidak. Padahal ayat Al-Quran itu banyak mengatur tentang hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Ada hukum potong tangan, ada hukum rajam, ada hukum jilid dan yang lainnya. Lantas itu hukumnya diapakan gitu ya. Dan kita pun dijauhkan dari perasaan Islam. Perasaan Islam itu dimana sampai kita merasa bahwa ya Islam itu hanya untuk masalah individu, jangan dibawa untuk kategori negara, apalagi dunia. Jangan dibahaskan Islam itu, ya kalau mau bahas Islam di masjid, jangan bawa-bawa Islam di luar masjid. Nah itu sebenarnya sudah menjauhkan kita dari perasaan Islam. Yang seharusnya perasaan kita tuh gimana? Kita melihat ada masalah di depan kita terpikir solusinya Islam. Kita melihat ada kebahagiaan di depan kita terpikir bagaimana cara mensyukurinya dengan Islam, kan gitu ya. Kita melihat ada masalah di Indonesia misalnya seperti sekarang lagi banyak bencana alam gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan kekuatan bagi saudara-saudara kita yang terkena. Nah, seharusnya kita menatanya, penguasanya menatanya itu dengan pandangan Islam. Kenapa perasaannya perasaan Islam? Ketika melihat ada yang maksiat, maka yang seharusnya terjadi bagi kaum muslimin apa? Merasa tidak nyaman dengan kemaksiatan itu. Kenapa? Perasaannya perasaan Islam. Tapi kalau sekarang kan berubah, perasaannya nggak perasaan Islam. Kalau melihat orang yang bermaksiat, ya terpikir apa? Yang penting bukan saya, kan gitu ya. Atau kemudian melihat ada yang melakukan kriminalitas, aduh ngeri kali. Tapi nggak ada niatan untuk merubah dan yang lainnya gitu. Maka perasaannya dijauhkan dari Islam. Nah ini yang dilakukan oleh Barat. Dan ini kita akan temukan dalam sebuah analisis yang dilakukan oleh seorang syekh yang berasal dari Palestina ya, nama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Islam, lalu kemudian dalam kitab-kitabnya yang lain yang menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Barat setelah peradaban Islam itu diruntuhkan pada tanggal 3 Maret 1924 adalah Barat sangat tidak menginginkan kebangkitan Islam. Maka jauhkan mereka dari sejarah Islam, jauhkan mereka dari pemikiran Islam, jauhkan mereka dari perasaan Islam. Jadi sudahlah aturannya dicabut dengan diruntuhkannya institusinya, lalu kemudian apa? Pemikirannya dijauhkan, sejarahnya dijauhkan, dan yang paling terakhir apa? Sampai kalau bisa perasaannya juga dijauhkan dari perasaan Islam. Sehingga kalau kita lihat saat ini, banyak di tengah-tengah kaum muslimin yang justru terpikir melihat masalah Palestina, tetap saja yang terpikir bagi dia, ya udahlah itu kan kondisi Palestina bukan kondisi Indonesia. Itu namanya apa? Perasaan Islam dicabut dari benaknya kaum muslimin. Generasi muslim tidak terpikir untuk mempersatukan kaum muslimin. Padahal kata Rasulullah apa? Al-muslimuna ikhwah, kaum muslimin itu bersaudara. Bahkan dikatakan ibarat satu tubuh. Yang namanya satu tubuh pasti akan sama, tidak akan terpecah belah. Nah, ini yang menjadi fakta. Maka apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah disinggung sedikit. Berarti kalau Palestina terjaga dengan adanya khilafah Islam, berarti untuk memerdekakan dia kembali, memberikan kemuliaannya kembali, berarti menghadirkan institusi yang mampu menjaganya, bukan menghadirkan institusi yang tidak akan pernah menjaganya, atau berharap kepada golongan-golongan yang notabene itu adalah negara adidaya yang justru menjadikan malapetaka itu hadir di tengah-tengah Palestina gitu. Jadi nggak mungkin berharap sama Amerika, nggak mungkin berharap sama Inggris. Kenapa? Justru yang membolehkan dan yang melahirkan adanya Israel itu sendiri adalah Inggris dan Amerika gitu ya. Jadi tidak mungkin berharap pada mereka. Nah, maka kalau kita bicara tentang kondisi saat ini, sebenarnya kita bicara tentang solusi tuntas, hanya itu. Karena kalau kita melihat sekalipun tadi rapuhnya posisi entitas Yahudi ya, dan itu belum membuat mereka berhenti untuk menghantam Palestina ya, karena masih disuplai terus kan sama Inggris sama Amerikanya ya, persenjataan dan yang lainnya gitu.
Nah, namun kalau kita lihat pasalnya, solusi sesungguhnya yang ada di tangan kaum muslimin bukan pada bangsa-bangsa lain, juga bukan pada PBB atau ICC tadi ya, sebuah lembaga mahkamah internasional. Namun persoalan Gaza juga akan selesai dengan tuntas dengan hukum Islam, bukan dengan undang-undang batan manusia. Apalagi dengan two state solution atau solusi dua negara yang ditawarkan oleh Amerika dan sekutunya yang jelas bertentangan dengan hukum Islam. Dan solusi ini juga hanya menjadi perangkap untuk kaum muslimin, khususnya warga Palestina. Dan itu juga akan menjadi musibah besar bagi umat ini yang justru keberadaan penguasa-penguasa muslim gitu ya, khususnya negeri-negeri Arab yang menghalangi penyelesaian krisis Gaza. Dan para penguasa itu bukan saja berdiam diri, mereka juga menghalang-halangi setiap upaya menyelesaikan krisis di sana. Mereka menutup kejahatan itu dengan mengirimkan bantuan logistik yang jauh dari kata cukup untuk warga Palestina. Dan di sisi lain mereka meminta kepada PBB atau pihak lain untuk menyelesaikan persoalan ini, padahal mereka tahu itu nggak mungkin. Jadi kalau minggu lalu kita bahas di tengah-tengah di pinggirannya Palestina itu semua adalah negeri-negeri Islam, yang itu pemimpin-pemimpin negeri Arab yang harusnya mereka bisa tahu bagaimana menuntaskan Palestina ini gitu ya. Justru yang mereka lakukan apa? Membantu Zionisnya dengan cara mendiamkannya gitu loh. Harusnya yang dilakukan oleh negeri-negeri Arab itu kan tadi menutup akses kepada Zionis sehingga dia tidak mendapatkan suplai apapun dari induknya, lalu kemudian membuka perbatasan, misalnya kayak Mesir membuka perbatasan, justru jangan meninggikan tembok Rafah. Ini yang paling miris itu kan, Mesir itu berbatasan langsung dengan Palestina. Pada kondisi sekarang dia makin meninggikan tembok perbatasan itu sehingga orang nggak bisa keluar dari Rafahnya gitu ya. Jadi yang seharusnya dilakukan apa? Memudahkan, membuka perbatasan sehingga warga Palestina itu bisa mendapatkan keselamatan gitu. Nah, justru yang mereka lakukan menjalin kerjasama lagi dengan Zionisnya, dengan apa? Ada kerjasama di bidang minyak dan yang lainnya. Itu justru menunjukkan bahwa kondisi penguasa Arab saat ini tidak berada di posisi yang membela Palestina. Kalau kita mau bicara, meskipun dia nggak bilang gini, saya berada di posisi Israel, enggak, dia memang nggak bilang gitu. Tapi ketika dia mendiamkan kejahatan yang dilakukan oleh Israel, memudahkan setiap logistik yang dibutuhkan oleh Israel, itu justru sesungguhnya berada di posisi yang membela gitu. Nah, meskipun mungkin tidak dizohirkan gitu ya, tapi kalau kita mau bicara tentang faktanya, ya itu yang terjadi. Jadi apa yang harus diperjuangkan oleh kaum muslimin sekarang? Tidak ada hal lain kecuali memperjuangkan kembalinya persatuan Islam. Dan persatuan Islam itu namanya khilafah Islam. Dari mana kita lihat adanya khilafah Islam? Pertama, Rasulullah ketika melakukan dakwah, Rasul tidak hanya mencukupkan diri dakwah untuk mengajak orang sholat, dakwah mengajak orang untuk berpuasa, dakwah mengajak orang untuk bisa berhaji. Tapi Rasulullah juga mendirikan negara Islam pertama di Madinah, namanya Daulah Islamiyah gitu ya, yang kemudian mengubah nama Yasrib menjadi nama Madinah. Lalu kemudian setelah tegaknya Islam di Madinah pada waktu itu, kemudian diterapkannya lah aturan Islam secara sempurna di sana. Dipakailah hukum-hukum Allah secara sempurna di Madinah. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah bukan cuma sekadar mengajak orang sholat, tapi mendirikan negara, lalu kemudian di negara itu diterapkan aturan Islam mulai dari tataran individu, tataran masyarakat hingga negaranya. Lalu kita lihat juga negeri Madinah itu gitu ya, negara Islam yang pertama yang ibu kotanya itu ada di Madinah, itu kemudian melakukan penyebaran Islam sehingga banyak wilayah ditaklukkan. Setelah tegaknya di Madinah, maka ditaklukkanlah Makkah, ditaklukkanlah wilayah-wilayah yang lain sampai kita mengenal Islam di Indonesia. Kalaulah bukan bentuk negara yang diperjuangkan oleh Rasulullah, nggak mungkin kita kenal Islam seperti sekarang. Ya, lalu kemudian kalau kita lihat lagi dari strukturnya, struktur dari negeri yang dibangun oleh Rasulullah ada penguasanya, ada pemimpinnya, ada raisud daulahnya, ada pemimpin negara, kemudian nanti dibantu oleh ada mu'amin tafwid, kemudian ada mu'amin tamfiz, lalu kemudian ada para wali. Nah, ini kalau kita singgung dengan Indonesia, kenapa kita kenal istilah wali songo? Itu juga ada kaitannya dengan Islam, karena wali di dalam Islam itu artinya adalah gubernur. Lalu kemudian di bawahnya lagi ada amil, sampai nanti ada mudir dan yang lainnya. Nah, ini menunjukkan apa? Ada sebuah negara, ada sebuah konsep kenegaraan yang dibangun oleh Rasulullah dan itu diterapkan oleh Rasulullah. Jadi kalau dikatakan ajaran Islam hanya mencukupkan diri untuk perkara ibadah, ritual belaka, tidak. Justru yang dicontohkan oleh Rasulullah apa? Islam itu mengatur mulai dari bangun tidur sampai bangun negara. Bahkan apa yang dilakukan oleh negara itu juga dicontohkan oleh Rasulullah. Kerjasama dengan negara mana saja itu juga dicontohkan oleh Rasulullah. Nah ini ada kompleks aturannya gitu. Nah berarti kalau dia mengatakan Islam itu tidak sifatnya kenegaraan, itu sebuah kesalahan besar karena Rasulullah mencontohkannya justru malah dalam bentuk negara. Yang pertama, kemudian Rasulullah wafat
Setelah Rasulullah wafat, sebelum Rasulullah wafat, Rasul bilang gini, sesudahku akan ada para khalifah dan jumlah mereka banyak. Nah, Rasulullah itu wafat di Ahad malam, gitu ya. Rasulullah wafat di Ahad malam. Terus kita memahami kalau ada orang yang wafat pasti harus segera diselenggarakan, pasti harus segera dimakamkan, kan begitu ya, Dek ya. Tapi Rasulullah wafat di Ahad malam, Rasulullah tidak dimakamkan di hari Senin. Rasulullah dimakamkan itu di Selasa malam. Artinya ada nunggak nih waktunya sampai 2 hari 3 malam. Kenapa kaum muslimin, kenapa para sahabat menunda pemakamannya Rasulullah? Apakah mereka nggak tahu kalau Rasulullah itu adalah hamba yang sangat Allah muliakan? Apakah para sahabat nggak tahu hukum menyelenggarakan jenazah itu harus disegerakan? Tahu, tapi para sahabat lebih tahu lagi kondisinya pada waktu itu belum ada pemimpin di tengah-tengah mereka. Maka setelah Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah pertama kaum muslimin pada hari Selasa pagi, lalu kemudian dibaiat iniqab gitu ya, dibaiat taat pada Selasa sore, lalu kemudian Rasulullah setelah selesai pengangkatan menjadi khalifahnya kaum muslimin yang pertama, maka malamnya Rasulullah dimakamkan di bawah tempat tidur beliau. Artinya kalau kita lihat ada nggak hukum tentang khalifah dan khilafah ini? Ada jelas di dalam Islam. Maka kemudian menjadi ijma'nya para sahabat, kesepakatannya dari para sahabat, tidak boleh kaum muslimin tidak punya khalifah lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi maksimal kaum muslimin tidak punya pemimpin tunggal untuk mereka seluruh dunia ini kecuali hanya 3 hari 3 malam. Nah, posisinya sekarang Daulah Khilafah itu runtuh sejak tanggal 3 Maret 1924 di bawah di bawah hegemoni yang dilakukan oleh Barat dengan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang sengaja mereka buat merusak tatanan daulah Islam gitu ya, kemudian mencabik-cabik negeri-negeri Islam. Mencabik-cabik negeri Islam tadi kemudian memecah belah mereka hingga menjadi 50 negara gitu ya. Lalu kemudian pada tanggal 3 Maret 1924 diruntuhkan sehingga Turki pada waktu itu yang menjadi ibu kota daulah Islam dirubah menjadi Republik Sekuler Turki, yang bahkan kalau kita bicara sejarah sampai azan di Turki pada waktu itu juga harus dirubah, nggak boleh pakai bahasa Arab tapi harus pakai bahasa Turki. Sedih kan? Tapi pemuda muslim tuh ngerti nggak sampai ke sana gitu ya sejarahnya gitu. Lalu setelah itulah apa yang terjadi pada Palestina, apa yang terjadi pada Suriah, apa yang terjadi bahkan mungkin pada Indonesia. Nah, kemudian kalau kita tarik lagi ke belakang, tidak boleh tidak kecuali kaum muslimin hanya harus punya khalifah di tengah-tengah mereka, maksimal hanya 3 hari 3 malam. Jadi kalau kita mengenal ada negara sekuler itu kan memisahkan agama dengan kehidupan. Yang ini ada dilahirkan di barat gitu. Kemudian sistem pemerintahannya nanti mereka pakai sistem pemerintahan demokrasi gitu ya. Pemimpinnya nanti pakai presiden. Kalau di dalam Islam konsepnya itu gimana? Negerinya namanya khilafah, pemimpinnya itu namanya khalifah. Aturan hidupnya pakai apa? Aturan Islam. Tapi ada non-muslim. Madinah di dalamnya itu dulu ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada musyrik. Lengkap, tapi bisa diatur. Bahkan Yahudi di masa daulah Islam itu juga bisa dikendalikan, nggak seliar kayak sekarang. Kenapa? Aturannya jelas gitu ya. Nah, maka kalau kita bicara tentang Palestina, kembalikan kepada perisai yang sesungguhnya. Nah, itu yang kemudian alasan kedua, bagaimana dalil tentang wajibnya keberadaan khilafah dan khalifah. Kemudian yang ketiga, ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan begini deh, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu hal yang wajib tidak sempurna pelaksanaannya tanpa sesuatu hal yang mengiringinya, maka hukum yang mengiringinya ini menjadi wajib. Contoh, kita mau sholat itu hukumnya wajib. Tapi ketika kita mau sholat, kita harus wudhu dulu. Maka hukum wudhu berubah dari yang sunnah menjadi wajib. Maka kalau kita lihat ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, khususnya nih ya, yang sering kita singgung di obsesi, di Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melakukan puasa, melaksanakan puasa gitu ya. Itu Allah wajibkan. Tapi kemudian kaum muslimin melakukannya. Kenapa? Karena yakin itu kewajiban dari Allah. Ternyata 5 ayat sebelum itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melakukan qisas. Qisas itu apa? Ketika ada pembunuhan maka hukumnya balik bunuh kan. Persoalannya begini, kenapa ayat yang di angka 183 tadi tentang puasa kita mau mengimani, yang ayat tentang kisah yang kita tidak mau mengimani, padahal dalam surah yang sama, berasal dari zat yang sama, yakni Allah Ta'ala, disampaikan oleh Rasul yang sama, tapi kenapa kita pilih-pilih ayatnya? Nah, maka kalau kita bicara tentang penerapan ini, tidak mungkin dalam bingkai negeri yang mengambil asas HAM ala Barat. Nanti kalau kita pakai hukum potong tangan, maka Baratnya akan bilang ini, hukum Islam itu mengerikan, tidak ada nilai HAM dan yang lainnya, maka tidak sesuai. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang kondisi sekarang, permisivisme, keserbabolehan untuk melanggar syariat Islam itu muncul dari persepsi Barat yang diadopsi oleh kaum muslimin. Maka bisa kita pastikan pula, tidak mungkin menerapkan Al-Quran dalam konsep kehidupan ala Barat. Maka yang harus kita lakukan apa? Berarti untuk bisa menerapkan Al-Quran ini, kewajiban yang telah Allah wajibkan dalam Al-Quran ini, mau tidak mau harus
dalam bingkai negeri yang mengadopsi Islam. Negeri yang mengadopsi Islam itu namanya Khilafah Islamiyah. Maka mau tidak mau ya harus itu yang ditegakkan. Maka ketika kita bicara tentang pembebasan Palestina, solusinya juga tidak bisa kembali ke solusi barat. Ketika kita mengambil solusi barat, itu hanya akan menjadi solusi tambal sulam, bahkan mungkin membuat kondisinya lebih keruh lagi, lebih sulit lagi gitu ya. Kenapa? Karena ekornya kaum muslimin akan dipegang oleh mereka. Dan ingat kembali, masalah Palestina bukan satu-satunya masalah internasional yang dimiliki kaum muslimin. Ada Suriah, ada Rohingya, ada Hindustan, yang di India itu juga sangat parah kondisinya, ada di Irak, ada di Moro, ada di Patani Selatan Thailand, ada di Uighur yang di Cina, dan itu masih banyak lagi gitu ya. Di Afrika juga sama, di Eropa juga sama. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk ini? Solusi tuntasnya kaum muslimin mempelajari Islam, menerapkan Islam, memperjuangkan tegaknya Islam kan gitu ya. Kemudian setelah itu menghadirkan institusi yang akan bisa memberikan perisai bagi mereka yang sesungguhnya. Dan itulah bukti bahwa kita ingin betul-betul taat kepada Allah dan Rasul. Jadi taat sama Allah dan Rasulnya itu nggak mungkin hanya sekadar di lisan, tapi juga harus dalam amal perbuatan. Dan kita berharap takwanya kaum muslimin bukan hanya pada individu, tapi masyarakat yang bertakwa dan negaranya juga harus bertakwa. Mungkin ini yang bisa disampaikan untuk topik kali ini tentang Nakba dan ketidakberdayaan dunia. Karena ketidakberdaya memang sengaja tidak berdaya karena Barat tidak merestui kemerdekaan Palestina itu hadir karena Israel itu menjadi bayang-bayang dari negeri-negeri Arab gitu. Mungkin ini yang bisa disampaikan, dikembalikan ke RJ Eno. Baik, terima kasih kepada Bu Ida yang sudah memberikan pemaparannya, dan karena sudah mendekati momen sudah lewat jam jadi boleh langsung disampaikan untuk closing statement-nya. Terakhir saya mau menyampaikan ada kalimat yang menjadi kata-kata yang harus kita pikirkan bersama, dan ini berasal dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah yang mengatakan negara Israel adalah bayangan dari rezim negara-negara Arab. Suatu benda itu jika suatu benda itu hilang, maka hilang pula bayangannya. Artinya apa? Kalau melebur negeri-negeri Arab ini menjadi satu kekuatan, dan kemudian diikuti juga dengan meleburnya seluruh negeri-negeri Islam menjadi sebuah kekuatan, maka bisa dipastikan Israel ini akan mudah untuk dihilangkan karena bayang-bayangnya tadi sudah tidak ada gitu. Tapi persoalannya bagaimana agar kaum muslimin ini mau melebur dalam sebuah ikatan akidah Islamiyah yang sangat kokoh. Pemahaman mereka tentang Islam harus dikembalikan sehingga muncullah kecintaan dan keinginan mereka untuk bersatu. Jadi ketaatan kepada Allah, dan kita berharap bahwa penguasa negeri-negeri Islam menjadi penolong agama Allah, bukan justru malah menjadi kaki tangan dari penjajah. Pemuda-pemuda muslim justru berada di posisi yang mengambil peran penting untuk menyadarkan umat, belajar tentang Islam, semakin tahu tentang Islam dan semakin kita akan mengerti bahwa tidak ada solusi untuk dunia ini, mungkin bukan hanya untuk Palestina, tapi begitu banyak masalah di dunia ini, kita yakin hanya Islamlah yang mampu menjadi solusinya gitu. Baik, dan rekan Rau, karena waktu sudah melewati ya, kita harus pamit undur diri dari ruang dengarkan Rau. Dan semoga kita bisa kembali menghidupkan Islam di dalam diri dan jiwa kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, baiklah rekan Rau, terima kasih untuk kebersamaannya, dan juga rekan Rau yang sudah bergabung di live Facebook kita juga. Terima kasih, dan ini sepertinya untuk pertanyaannya tidak bisa kita jawab karena waktu sudah melewati ya rekan Rau. Baik, kalau begitu akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.